Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan waktu luang kepada kita sehingga kita bisa menghadiri majelis ta'lim, sehingga kita bisa memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti ajarannya. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kajian kita pagi menjelang siang hari ini, insyaallah kita akan membahas satu judul, sebab sakitnya hati. Pada kajian yang lalu kita telah mengkaji bersama tentang tanda-tanda hati yang sakit, dan insyaallah ini sebagai pelengkap dari kajian yang telah kita sampaikan. Pada kesempatan yang lalu kita akan sebutkan beberapa sebab yang menjadikan hati manusia itu menjadi sakit, yang menjadikan iman seorang itu menjadi lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hikmah yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala menjadikan berlakunya di alam semesta ini hukum sebab akibat. Segala sesuatu yang terjadi itu ada sebabnya. Tidak ada sesuatu yang terjadi di alam dunia ini terjadi begitu saja, tetapi kita akan mendapati segala apa yang terjadi di alam dunia ini pasti memiliki sebab. Demikian juga dalam pembahasan kita kali ini. Hati yang sakit bukanlah hati yang sakit begitu saja, tetapi hati menjadi sakit ada sebabnya. Ada yang menjadikan sakit hati tersebut. Ini yang akan kita pelajari insyaallah pada kesempatan kali ini. Sebab yang pertama yang menjadikan hati manusia menjadi sakit, jauhnya dari lingkungan keimanan dalam waktu yang lama. Seorang jauh dari lingkungan keimanan dalam waktu atau kurun waktu yang lama, berpisah dari lingkungan keimanan dalam waktu yang lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah Ta'ala berfirman, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq." Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya, mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengingat apa yang telah diturunkan kepada mereka dari kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka.
Fatala alaihimul amad, kemudian berlalu masa yang lama atas mereka. Faqasat qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi keras. Hati mereka menjadi sakit. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Di dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya seorang yang terpisah dari lingkungan keimanan dalam waktu yang lama, kurun waktu yang lama, menjadikan seorang hatinya itu menjadi sakit, keras, membatu. Ini yang terjadi ketika seorang berpisah dari lingkungan keimanan. Ketika dia melakukan perjalanan yang jauh, ketika dia mungkin melaksanakan perjalanan tugas pekerjaannya, berpisah dari lingkungan yang selama ini menaunginya, sebuah lingkungan yang selama ini dia bisa menggali nilai-nilai keimanan di dalamnya, sebuah lingkungan di mana dia bisa bernaung dengan keimanan di dalamnya, sebuah lingkungan yang dia bisa mengambil manfaat dari teman-teman seiman, seakidah. Ketika jauh dari lingkungan yang semacam ini, maka sangat berat sekali bagi seorang. Dia akan menghadapi kenyataan bahwasannya hatinya itu akan menjadi keras, hatinya itu tertimpa dengan sebuah sakit. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan orang-orang yang diturunkan kepada mereka Alkitab, diberikan kepada mereka Alkitab, hati mereka menjadi keras. Sebabnya karena apa? Karena kurun waktu yang lama telah berlalu, maka keraslah hati mereka. Demikian juga ketika kita mungkin hidup di satu lingkungan di mana senantiasa ada orang yang mengingatkan kalau kita melakukan satu maksiat, senantiasa memberikan perintah kepada kita agar kita melakukan kebaikan, mengingatkan kita ketika kita tidak berjamaah umpamanya, dan seterusnya, maka ketika berpisah dari lingkungan yang semacam ini, seorang akan merasakan hati yang keras, hatinya ditimpa satu penyakit. Teman-teman seiman, teman-teman seakidah, maka ini adalah harganya sangat berharga, sangat tinggi sekali nilainya di hadapan kita. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau menyebutkan tentang kedudukan teman seiman, saudara seiman, bagaimana kedudukan dalam pandangan beliau. Beliau mengatakan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari beliau, ikhwanuna aghla indana min ahlina. Beliau mengatakan saudara-saudara seiman adalah lebih berharga bagi kami daripada keluarga kami. Subhanallah. Saudara-saudara seiman lebih berharga daripada keluarga. Apa sebabnya? Beliau mengutarakan sebabnya, fa ahluna yudzakkirunana ad-dunya wa ikhwanuna yudzakkirunana al-akhirah. Sebabnya adalah karena keluarga kita senantiasa mengingatkan kita kepada perkara dunia, urusan dunia, keduniaan. Lebih lagi sebuah keluarga biasanya semacam itu. Yang namanya keluarga senantiasa mengingatkan kebutuhan-kebutuhan dunia dan seterusnya. Fa ikhwanuna, maka teman-teman kami yang seiman itu, yudzakkirunana al-akhirah, senantiasa mengingatkan kepada kita tentang kehidupan akhirat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi inilah teman seiman, saudara seiman adalah lebih berharga dari keluarga. Sama sekali kita bukan menginginkan bahwasannya kita menyepelekan keluarga kita, sama sekali tidak. Tetapi tentunya kalau keluarga itu adalah dibangun di atas keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sesuatu yang sangat indah sekali. Hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, di antara mungkin contoh yang kita bisa dapati, teman-teman yang masih kuliah ataupun teman-teman yang masih sekolah, ketika liburan,
akan sangat berbeda rasanya ketika sedang ada di lingkungan kampus. Ketika dia pulang ke rumah, ke lingkungan aslinya di mana dia dilahirkan, di mana tidak ada teman yang mengajak sholat berjamaah, di mana tidak ada teman yang ngajak untuk hadir di majelis taklim. Berbeda sekali tentunya ketika dia hidup bersama teman-teman aktivis di kampus. Kajian mungkin bisa setiap hari. Kemudian apa? Kalau dia malas berjamaah, ada yang mengetok pintu kamarnya, ayo kita sholat berjamaah. Ketika malas untuk hadir di majelis taklim, ada SMS datang, ada telepon datang, ajakan untuk hadir di majelis taklim, dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita keadaannya memang semacam itu. Ini adalah sebab sakitnya hati yang pertama, jauh dari lingkungan keimanan dalam waktu yang lama. Kita lanjutkan yang kedua, jauh dari contoh atau teladan orang saleh. Jauh dari contoh ataupun teladan orang saleh. Seorang yang belajar kepada seorang alim, kepada seorang guru, kepada seorang ulama, maka hakikatnya dia bukan hanya belajar hafalan ayat-ayat Al-Quran, belajar ayat ataupun hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semata. Tetapi banyak di antara mereka yang hadir di majelis para ulama yang mungkin jumlahnya sampai ribuan, mereka belajar dari para ulama tersebut adab, bagaimana mengamalkan ilmu, bagaimana menumbuhkan keimanan, bagaimana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Karena kita dapati bahwasanya ketika para ulama memberikan muhadharah, banyak sekali yang hadir, tetapi kita melihat hanya beberapa orang yang tekun dalam artian menulis segala apa yang diucapkan oleh seorang ulama tersebut. Tetapi muridnya sangat banyak. Apa yang didapatkan oleh murid-murid tersebut? Mereka yang tidak belajar ilmu dalam artian dia menuliskan apa yang diucapkan oleh ulama tersebut, belajar akhlak, belajar adab, belajar bagaimana menumbuhkan keimanan dalam dirinya. Lihatlah bagaimana gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah digambarkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bagaimana peran Rasulullah, seorang sosok, seorang figur yang pantas dijadikan sebagai contoh. Anas bin Malik menuturkan, "Lamma kana yaumul ladzi dakhala fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, adha'a minha kullu syai'." Hari di mana ketika Rasulullah masuk kota Madinah, kata Anas bin Malik, hari di mana ketika Rasulullah masuk kota Madinah, maka terang benderanglah segala sesuatu. Terang semuanya segala sesuatu. Kemudian beliau mengatakan, falamma kana yaumul ladzi mata fihi adlama minha kullu syai'. Dan hari di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, meninggalkan para sahabat Rasulullah yang sahabat hidup bersama beliau, ketika beliau meninggal, adlama minha kullu syai'. Segala sesuatunya menjadi gelap, segala sesuatunya menjadi tidak jelas. Inilah sosok yang pantas dijadikan sebagai panutan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sosok ataupun figur orang saleh yang menjadi guru kita, yang menjadi panutan kita, yang menjadi toladan bagi kita. Ketika kita jauh darinya, ketika kita hidup jauh darinya, kita akan sangat rindu sekali untuk mendapatkan faidah-faidah, kemudian akhlak, adab yang beliau ataupun yang mereka berikan kepada kita. Hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, riwayat yang tadi saya sebutkan tentang ucapan Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah rahimahumullah. Hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, demikian juga ada beberapa riwayat athar yang menyebutkan tentang bagaimana keadaan para sahabat Nabi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia.
keadaan mereka disebutkan dalam beberapa athar kal ghanam fil lailah syatiyah mutirah. Keadaan mereka para sahabat ketika ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal ghanam, seperti sekawanan domba, fil lailah syatiyah mutirah, pada malam yang dingin dan hujan. Keadaan para sahabat bingung ketika itu. Karena apa? Kehilangan panutan, kehilangan contoh yang senantiasa memberikan bimbingan kepada mereka. Inilah harga seorang guru, harga seorang pemimpin, seorang panutan bagi kita. Kita lanjutkan yang ke berapa? Yang ketiga. Yang ketiga adalah jauh dari mencari ilmu syar'i dan juga kitab-kitab ulama. Jauh dari mencari ilmu syar'i dan kitab-kitab ulama. Sebab yang ketiga di antara sebab hati yang sakit adalah tidak belajar ilmu syar'i, tidak mau ngaji, tidak hadir di majelis ta'lim. Ini di antara sebab yang menjadikan hati itu menjadi sakit. Kita akan mendapati beberapa kitab yang bisa menggerakkan hati manusia, yang bisa menumbuhkan keimanan dalam diri manusia, yang bahkan kadang bisa merubah manusia dalam tempo yang sangat singkat sekali. Dan kitab yang paling utama yang bisa menggerakkan hati, bisa memupuk keimanan adalah Al-Quranul Karim. Kemudian kitab-kitab hadis dan juga kitab-kitab para ulama, terutama adalah ulama-ulama yang berkecimpung dalam masalah islahul qulub. Para ulama yang berkecimpung dalam masalah perbaikan hati, menata hati. Di antaranya Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn Rajab Al-Hambali, demikian juga Imam Ibn Qudamah, yang mereka adalah termasuk ulama-ulama yang terkenal atau yang dikenal sebagai ulama-ulama yang berkecimpung dalam masalah islahul qulub, yaitu membaguskan hati, menata hati. Hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, kita akan mendapati orang-orang yang jauh dari Al-Quran, orang-orang yang tidak pernah mengkaji Al-Quran, bahkan tersibukkan untuk mengkaji kitab-kitab yang berisi pemikiran manusia, mengkaji kitab-kitab bahasa, mengkaji kitab-kitab ahkam yang berkaitan dengan hukum di dalam Islam. Banyak di antara mereka yang lalai daripada mengkaji Al-Quran. Sehingga akan kita dapati ada orang yang sangat senang dengan bahasa Arab. Yang dia kaji adalah bahasa Arab, tentang nahwu, tentang sharaf, tentang balaghah dan seterusnya. Maka kita dapati ada orang-orang yang mereka menghafal Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait lebih tentang nahwu, bisa menghafal dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Tetapi apa? Ketika diminta darinya untuk menyebutkan 10 surat terakhir dari Al-Quran, tidak sanggup. Dan ini banyak saudara-saudara kita yang melakukan yang semacam ini. Maka sangat dikhawatirkan sekali orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak mengkaji Al-Quran, ketika membaca sebentar saja sudah merasa bosan. Tetapi ketika membaca kitab bahasa umpamanya ataupun masalah-masalah yang lainnya, begitu senang, begitu tertarik. Bukan berarti kita bahasa enggak penting. Bukan berarti kitab-kitab ahkam tidak penting. Sama sekali tidak. Tetapi yang kita maksudkan adalah jangan sampai melalaikan dari Al-Quranul Karim. Jangan sampai melalaikan dari mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita perhatikan. Kita mengkaji Al-Quran, kita kaji kitab tafsir, kita kaji kitab-kitab hadis.
Karena itulah yang bisa membuka kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kitab seperti kitab hadis, seperti Al-Qur'anul Karim dan tafsirnya, inilah yang akan membuka pintu kedekatan kita dengan Allah sebagai seorang hamba. Kita akan mengenal Allah dari mana sih kalau dari Al-Qur'an? Kita akan kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mana kalau bukan dari hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika sudah terbuka pintu kedekatan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepada hamba itu kesehatan di dalam hatinya. Jiwanya sehat, jiwanya adalah jiwa yang bersih. Contohnya saja kalau kita mau membaca kitab As-Sahihain. As-Sahihain adalah Bukhari dan Muslim. Kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika kita membaca lembar per lembar dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka kita akan ikut merasakan bagaimana hidup di awal masa keislaman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Seolah-olah kita hidup di tengah mereka. Seolah-olah kita melihat bagaimana rumah mereka, bagaimana akhlak mereka, Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Ketahuilah bahwasannya orang-orang yang senantiasa mengkaji hadis Nabi, yang senantiasa membaca hadis-hadis beliau, mempelajari hadis-hadis beliau, mengambil faidah-faidah darinya, mereka adalah sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, ahlul hadithi hum ahlur rasul. Ahli hadis, orang-orang yang senantiasa hidupnya mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patokan hidupnya, pegangan hidupnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah keluarga Rasul yang sebenarnya. Wa in lam yashabu nafsahu anfasuhum sahibu. Walaupun ahli hadis ini tidak hidup bersama Rasulullah, tidak menjadi sahabat Rasulullah secara langsung, tetapi setiap tarikan nafasnya mereka senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena mengkaji hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan nampak sekali keberpalingan dari Islam orang-orang yang mengkaji kitab-kitab buatan manusia, kitab-kitab yang didengung-dengungkan sebagai tanda kemajuan satu peradaban, seperti kitab filsafat, kitab-kitab psikologi dan juga yang lainnya. Dan juga akan kita lihat begitu besar pengaruhnya kepada seorang yang senantiasa membaca kisah-kisah tidak nyata, berita-berita yang tidak jelas sumbernya, berita-berita gosip dan seterusnya. Ini adalah sangat jelas sekali bagaimana berpalingnya mereka dari ajaran Islam. Kita lanjutkan yang keempat yang menjadi sebab hati menjadi sakit adalah hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan kemaksiatan. Hidup di suatu masyarakat yang kemaksiatan itu sudah merajalela. Maksiat sudah mendarah daging dalam kehidupannya. Kayaknya tidak mungkin untuk dirubah, tidak mungkin untuk dibenahi kalau secara hitungan kita. Karena apa? Mungkin kita seorang diri dalam satu masyarakat yang jumlahnya sampai satu desa umpamanya jumlahnya sekitar 7.000 atau 8.000 orang, kita seorang diri. Dari mana kita akan membuka pintu bagi mereka untuk kembali kepada ajaran Islam? Seolah sesuatu yang sangat mustahil. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itu bukan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang bisa dilakukan. Kita akan mendapati kita hidup di masyarakat yang mereka terbawa dengan arus derasnya kerusakan zaman. Yang dulu telah saya sampaikan bahwasannya seorang yang hidup di akhir zaman ini, yang berusaha istiqamah di atas ajaran Islam, seperti seorang yang menggenggam bara api.
Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabid 'alal jamr. Akan datang suatu zaman di mana orang yang bersabar di atas ajaran agamanya seperti seorang yang memegang bara api. Contohnya kita melihat ke sekeliling kita. Di sekeliling kita kita melihat banyak sekali orang-orang yang sudah tidak tedeng aling-aling lagi untuk melakukan satu kemaksiatan. Contohnya, ketika di bulan Ramadan, banyak sekali pemuda-pemuda kaum muslimin, mereka dengan terang-terangan berbuka di siang hari tanpa ada uzur sama sekali. Ini pemandangan yang kita lihat. Dulu saya pernah melihat ada seorang pemuda yang bertato, anting-antingan. Ketika itu saya mau beli kurma siang hari di bulan Ramadan. Saya lagi milih-milih, saya lagi melihat. Kemudian si mas-mas ini datang beli kurma juga. Ternyata langsung dimakan siang hari. Saya melihat pertama kali, Masya Allah, ini masih tahu sunnah juga ternyata buka pakai kurma. Ternyata langsung dimakan ketika itu juga. Ini adalah pemandangan yang ada. Sudah enggak malu lagi. Demikian juga antum bisa melihat ketika ke pasar. Ada rumah makan. Rumah makan apa biasanya? Rumah makan kaki katanya. Bukan kaki sapi, tetapi kaki orang. Yang kelihatan kakinya saja. Ditutup atasnya, kemudian apa bagian bawahnya kakinya kelihatan. Demikian juga antum bisa melihat di pasar Wage. Ketika Ramadan, Masya Allah, yang namanya pedagang bakso, pedagang es, itu omsetnya naik drastis. Demikian juga ada teman yang jualan mie ayam di siang hari bulan Ramadan. Omsetnya mungkin naik sampai 50% lebih di bulan Ramadan daripada hari-hari biasa. Padahal mereka adalah kaum muslimin. Sudah tanpa malu sedikit pun berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Kalau kita melihat ke pemuda-pemuda di sekeliling kita, kebanyakan mereka tidak bisa lepas dari yang namanya berdendang dengan lagu-lagu, dengan musik. Kita saja yang hidup semungkin di rumah kita nggak ada musik, nggak ada lagu-lagu gitu sama sekali. Kadang-kadang rumah kita itu sampai bergetar karena apa? Ada walimah di depan rumah kita, ada walimah di samping kanan kita, di sebelah kiri kita. Kaca rumah kita sampai bergetar. Iya enggak? Merasakan seperti itu ketika tetangga kita walimahan, Masya Allah. Kita enggak pernah menginginkan semacam itu, tetapi apa? Tembus ke rumah kita. Sampai kaca rumah bergetar, jendela itu bergetar karena apa? Saking kerasnya yang semacam ini. Maka na'udzubillah, dengan lingkungan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat yang semakin merajalela ini. Demikian juga kita mendapati kalau kita melihat berjalan, hampir semua orang di Indonesia, maka dikatakan Indonesia adalah surganya para perokok. Karena apa? Tidak ada aturan di Indonesia ini. Di mana saja ada orang merokok. Di mana saja. Mau di tempat fasilitas umum, mau di bis AC pun ada yang coba-coba untuk mencuri kesempatan untuk merokok. Berbeda dengan di negeri-negeri kafir. Negeri-negeri kafir tidak semacam ini. Di tempat-tempat umum itu dilarang merokok. Kalau ada anak kecil ya dilarang merokok. Kalau kita bawa anak kecil, kita mau melindungi anak kita dari rokok. Di bis kadang-kadang kita bertengkar dulu dengan orang lain. Kan semacam itu. Padahal ini adalah negeri kaum muslimin. Yang seharusnya hak-hak orang lain itu adalah ditunaikan oleh seorang muslim. Sebagiannya lagi mengajari anaknya untuk merokok. Kita dapati anak-anak SMP sekarang, anak-anak SMP sudah pagi-pagi itu kayaknya Masya Allah, baru berangkat sekolah sudah merokok. Habis sarapan, makannya pedas, katanya enak sekali untuk merokok. Alasannya semacam itu. Kemudian kita dapati mereka yang lebih parah dari itu adalah yang pengedar narkoba, heroin, ganja, dan lain sebagainya. Begitu banyak pengedar minuman keras, yang meminum minuman keras, yang sudah tidak malu lagi sore hari, ba'da maghrib, di depan rumah orang, ataupun di teras musola, ada yang minum minuman keras. Dan ini bukan sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang ada di masyarakat kita. Orang-orang yang tidak berkaitan dengan
narkoba dan lain sebagainya, ucapannya adalah ucapan-ucapan yang senantiasa mengandung celaan kepada orang lain, ghibah, namimah, adu domba dan seterusnya. Na'udzubillah. Inilah masyarakat kita yang ada. Ada saya punya kisah yang cukup mengharukan tentang ucapan seorang yang sangat kasar sama teman-temannya. Ini seorang polisi, satunya polisi yang sehat, satunya polisinya sakit-sakitan. Polisi yang sakit-sakitan ini ketika datang ke kantor, beberapa hari sakit, kemudian datang lagi ke kantor. Ketika datang ke kantor, dibilang sama temannya yang sehat ini, yang ucapannya sangat tajam sekali ketika mengatakan, sakit lagi, kapan matinya kamu? Kan menyakitkan sekali ucapan semacam ini. Senantiasa mengucapkan semacam itu sama yang sakit ini. Sampai suatu saat yang sakit ini adalah sangat sakit hati. Sampai dia marah-marah. Jaga ucapanmu ketika ngomong, jangan sembarangan gitu ya. Kemudian qadarullah beberapa hari setelahnya yang sakit ini meninggal dunia. Yang sakit ini meninggal dunia, ketika sudah meninggal dunia, yang inilah, yang teman-temannya yang lain ini sama jawatan polisi gitu ya. Yang lainnya menyalahkan dia, tuh gara-gara omonganmu kemarin mati. Kemudian dia jadi orang yang menggantikan jadwalnya si yang meninggal ini. Yang meninggal ini kan jadwalnya di perempatan ini umpamanya seperti itu. Dia gantikan dia pagi-pagi prat-prit ya. Kenapa? Karena saya telah menyakiti si fulan katanya. Tetapi qadarullah juga beberapa saat setelahnya yang sehat ini pun mati karena kecelakaan. Inilah kenyataan yang ada di masyarakat kita. Banyak sekali ucapan-ucapan yang terlontar dari mulut seorang muslim yang setiap hari adalah untuk menyakiti saudaranya. Kadang-kadang kita sedang kerja disakiti oleh orang lain dengan ucapan. Ketika kita mungkin belajar, ketika kita hadir di pengajian, kadang-kadang pun masih tersakiti oleh orang lain dengan ucapannya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ghibah, namimah dan seterusnya masih banyak sekali yang beredar di masyarakat kita. Di antara sesuatu yang sangat disesalkan adalah pembicaraan yang terjadi antara kaum muslimin dengan muslim yang lainnya, dengan muslimin saudaranya Islam gitu ya. Pembicaraan yang menyebutkan pertandingan orang-orang kafir, enggak ada selesainya. Pertandingan orang kafir di belahan bumi yang mana disebutkan, dibahas, diceritakan, bolak-balik ketemu satunya menceritakan itu, ketemu dengan yang lainnya menceritakan itu. Pertandingan sepak bola antara orang kafir dengan orang kafir. Ini adalah sesuatu yang terus dilaksanakan oleh kaum muslimin, dan bahkan sebagian kaum muslimin malah menyelenggarakan nonton di rumahnya masing-masing. Nonton bola di rumahnya masing-masing. Kalau nonton bareng di luar mungkin seperti itu. Tetapi apa? Anaknya jangan dikasih polusi dengan nama-nama orang kafir. Mengenal nama-nama pemain bola di belahan Eropa. Lebih mengenal daripada saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Bukan kita menuntut untuk mengenal para sahabat Rasulullah. Terlalu jauh lah. Tolong kenal bapaknya, namanya bapaknya, nama kakeknya, kemudian apa? Paman-pamannya dikenal semuanya, bibi-bibinya dikenal semuanya, anak-anak bibi, anak-anak paman, anak-anak saudara dikenal. Ini lebih utama daripada mengenal orang-orang kafir yang hidup jauh sekali dari kita. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Dan ini kita dapati dari anak-anak SD. Bahkan anak-anak SD IT saja pulang dari sekolah sudah bawa stikernya klub mana di Italia, klub mana di Inggris dan seterusnya. Ini sesuatu yang terjadi di masyarakat kita. Karena apa? Karena sudah sedemikian deras arus maksiat yang terjadi. Obrolan yang terjadi antara seorang bapak dengan teman-temannya, pembicaraannya tidak pernah terlepas dari masalah bagaimana bisnis, bagaimana mengumpulkan duit, bagaimana mendapatkan keuntungan yang besar. Terus seperti itu setiap hari. Kayaknya tidak bukan satu pembicaraan yang menarik kalau membicarakan selain itu. Kalau membicarakan tentang masalah bagaimana kita nanti mungkin mensiasati ketika terjadi musim banjir, bagaimana kita bisa menolong saudara-saudara kita, ini pembicaraan yang tidak menarik. Bagaimana kita bisa melaksanakan salat berjamaah dan saudara-saudara kita semuanya kaum muslimin bisa hadir semuanya. Ini pembicaraannya enggak menarik yang semacam ini.
Tetapi kalau berbicara tentang pekerjaan, berbicara tentang usaha, berbicara tentang investasi, mudah tetapi keuntungannya besar, hampir setiap kita adalah tertarik. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, lingkungan semacam inilah yang menyebabkan hati kita menjadi sakit, hati kita mengeras. Karena apa? Karena banyaknya maksiat. Kita lanjutkan yang ke berapa? Yang kelima. Tenggelam dalam kesibukan dunia sampai menjadi hamba dunia. Tenggelam dengan kesibukan dunia sampai menjadi hamba dunia. Turut kepada dunia bagaimanapun keadaan dunia tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah para hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba khamisah, dan khamilah adalah jenis kain. Maka dijelaskan yang dimaksudkan di sini adalah celakalah para budak mode, orang-orang yang senantiasa mengikuti mode. Pengikut harta dinar dan dirham dan juga pengikut mode adalah orang-orang yang celaka. Dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menumpuk harta, menumpuk kekayaan untuk mendapatkan kepuasan, kesenangan dalam kehidupannya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seberapakah sih besarnya kebutuhan seorang hamba di dunia ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, bekal kita di dunia itu seberapa besarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innama yakfi ahaduhum ma kana fid dunya mithlu zadir raqib." Kata beliau, sesungguhnya cukup bagi seorang di antara kalian dalam kehidupan di dunia ini seperti bekal seorang yang melakukan perjalanan dengan kendaraannya. Seorang hidup di dunia ini enggak usah berbanyak-banyak dengan harta, tetapi apa? Cukuplah sesuatu yang bisa menjadikan dia bisa beribadah kepada Allah. Cukupkan dengan harta yang bisa menjauhkan dia dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup bagi seorang yaitu sesuatu yang sedikit bisa memenuhi kebutuhannya. Kita dapati begitu rakusnya orang di zaman kita sekarang ini terhadap dunia, menumpuk dunia, hidup di bawah bayang-bayang kenikmatan dunia, kesenangan dunia, harta dan juga yang lain sebagainya. Lihatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla qala", sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, "Inna anzalnal mala liiqamis salati wa ita'iz zakah." Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan harta itu agar melaksanakan salat, agar menunaikan zakat. Diturunkannya harta oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melakukan ibadah, melakukan kewajiban dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, walau kana libni adam wadin la habba ay yakuna lahu thanin. Kalau seandainya seorang anak Adam memiliki sebuah lembah, memiliki kekayaan sebuah lembah yang sangat besar, maka dia mengharapkan mendapatkan seperti itu yang kedua. Walau kana lahu wadiyan la habba ay yakuna ilaihi mathalith. Dan kalau seandainya dia memiliki dua lembah, maka dia menginginkan yang ketiganya. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, thumma yatubu Allahu 'ala man tab. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam kecuali tanah.
Tidak ada yang bisa menghentikan kerakusannya kecuali kematian. Kalau sudah mati, selesailah kerakusannya. Selesailah keinginannya yang senantiasa ingin dipenuhi. Thumma yatubullahu ala man tab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada orang-orang yang bertaubat kepadanya. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita hidup dalam sebuah keluarga, janganlah kita senantiasa menuntut berlebihan dari pasangan kita masing-masing. Para ibu, para kaum muslimah, jangan menuntut sesuatu yang berlebihan dari para suami, sehingga ketika ada rengekan dari istri, rengekan dari anak, suami itu menjadi melangkah tanpa arah, sanggup untuk memakan sesuatu yang haram, sanggup bekerja dengan sesuatu yang haram. Karena apa? Karena tangisan istri, karena tangisan anak. Ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita pelihara. Jangan sampai kita mengumpulkan harta dengan tanpa pandang, tanpa pilih. Tetapi ketika kita mencari harta untuk anak kita, untuk istri kita, carilah harta yang halal, agar keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadis tadi yang saya sebutkan tentang sesungguhnya kami turunkan harta untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Kita lanjutkan sebab hati yang sakit yang keenam, menyibukkan dengan harta, istri dan juga anak. Menyibukkan dengan harta, istri dan juga anak. Ketahuilah bahwasannya istri, bahwasannya anak kita adalah ujian bagi kita, fitnah bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-28, Allah Ta'ala berfirman, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Wa'alamu, dan ketahuilah dan ilmuilah bahwasanya harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah. Harta kalian itu ujian dari Allah. Anak kalian adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan bahwasanya di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina lin-nas, dijadikan indah dalam pandangan mata manusia. Apa yang dijadikan indah oleh Allah dalam pandangan mata manusia? Yang pertama adalah hubbus syahwat. Hubbus syahwat tentang apa? Minan nisa, wanita yang paling besar. Karena wanita adalah godaan terbesar bagi anak Adam. Tidak ada godaan yang lebih besar daripada godaan wanita. Wal banin, dan juga anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, dan harta yang banyak. Minadh dhahabi wal fiddah, dari emas dan juga perak. Ini adalah ujian. Nampak indah semuanya, wanita nampak indah semuanya, anak-anak indah, harta yang banyak, emas, perak. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan. Wal an'ami wal harth, binatang ternak dan juga sawah serta ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan dalam kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat ini sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan bahwasanya manusia itu tergoda dengan syahwatnya berupa wanita, anak, kemudian harta, emas, perak dan seterusnya.
Apa yang disebutkan di dalam ayat ini bukan berarti bahwasanya kita tidak boleh menikah, kita tidak boleh merawat anak, kita tidak boleh menjadi orang kaya, sama sekali tidak. Akan tetapi kalau sampai apa-apa yang disebutkan di dalam ayat ini didahulukan dari cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka inilah yang berbahaya bagi agama seorang. Kalau seandainya dia mengedepankan istri dan anaknya, mengedepankan harta daripada Allah dan juga Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, inilah yang berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja manusia seperti kita, hanya saja beliau adalah seorang yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai dari perkara-perkara dunia berupa wanita, minyak wangi dan juga lain sebagainya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa' wa tib, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku dijadikan mencintai dari dunia ini adalah apa? An-nisa wa tib. Wanita itu Rasulullah itu senang kepada wanita dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang kepada minyak wangi. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dan beliau mengatakan telah dijadikan penyejuk hatiku itu di dalam salat. Kalau kita mungkin cinta sama wanita sama ya, cinta kepada minyak wangi juga sama. Tetapi apakah kita sama dengan Rasulullah ketika hatinya bisa sejuk dengan salat ataukah tidak? Ini yang membedakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejuk hatinya dengan salat. Sebagaimana dalam riwayat yang lain disebutkan ketika dalam keadaan safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Istirahatkanlah kami dengan salat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak kaum laki-laki yang berlindung di belakang wanita untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan wanita, dia bekerja dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak para bapak yang berlindung di belakang anaknya untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngurus anak sampai lupa salat jamaah, ngurus anak sampai lupa untuk menghadiri majelis ta'lim dan seterusnya. Ini tentunya adalah seorang yang berlindung di belakang anak kecil untuk apa? Untuk melaksanakan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, disebutkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-waladu mahzanatun majbanatun majhalatun mabkhalatun." Anak itu adalah merupakan sebab kesedihan. Anak itu merupakan sebab orang jadi pengecut. Anak itu menjadi sebab orang menjadi jahil. Anak itu menjadi sebab orang menjadi bakhil. Subhanallah. Anak menjadi 4 sebab yang saya sebutkan tadi. Apa? Anak menjadi sebab seorang itu jadi sedih. Seorang bapak yang mendapati anaknya sedang sakit, dia bersedih. Seorang ibu juga demikian ketika mendapati anaknya sedang sakit, sedih. Ketika anaknya sudah sehat, anaknya minta sesuatu, orang tua tidak bisa memenuhi keinginan anaknya, sedih lagi. Ketika sudah besar, anaknya jadi anak durhaka, sedih lagi. Sedih terus ternyata kalau ada anak. Kadang-kadang ada bahagianya juga. Tetapi yang jelas banyak yang menjadikan banyak di antara anak itu yang menjadikan seorang itu menjadi sedih. Kemudian anak menjadi sebab orang jadi pengecut. Ketika seorang tertuntut umpamanya di daerah yang sedang konflik untuk berangkat ke medan jihad untuk melawan musuh-musuh Islam. Ketika hendak berangkat sudah menyiapkan berbekalan dan lain sebagainya, kemudian datanglah syaitan membisiki kepadanya, "Jika engkau mati, anakmu akan menjadi terlantar. Jika kamu mati, nanti anakmu akan hidup di panti asuhan, anak yatim yang enggak keurus dan seterusnya. Engkau berarti telah menyia-nyiakan amanah yang Allah berikan kepadamu." Banyak orang yang enggak punya anak. Ini bisikan-bisikan dari mana datangnya ini?
Bisikan datang kepada seorang yang mau berangkat berjihad. Banyak orang yang nggak punya anak. Sekarang kamu punya anak mau disia-siakan. Lihat si fulan itu berusaha sekian tahun nggak punya anak. Sekarang kamu mau sia-siakan anak kamu tinggalkan begitu saja. Anak sebagai sebab seorang itu orang itu menjadi pengecut, penakut. Demikian juga anak menjadi sebab orang tuanya itu jadi jahil, enggak berilmu. Sebab anak itu mengajak kepada main-main sendaguro dan seterusnya, sementara orang tuanya tertuntut harus belajar ilmu agama. Umpamanya pas hari Ahad, harusnya taklim, anaknya ngajak jalan-jalan. Waktu tertentu harusnya seperti ini. Kemudian seorang tua, bapak membaca Al-Quran, membaca terjemah Al-Quran, membaca kitab hadis dan seterusnya. Harusnya semacam itu. Ternyata ketika didapati anaknya nggodain terus di rumah, akhirnya ya ditinggalkanlah Al-Quran, ditinggalkanlah kitabnya, diletakkan, kemudian melayani anaknya main-main. Main-main boleh, tetapi waktu serius-serius, belajar-belajar. Kemudian anak juga menjadi sebab orang tua itu menjadi bakhil. Ketika seorang hendak menginfakkan hartanya 100.000, 500.000, kemudian datanglah bisikan di telinganya ataupun di dalam jiwanya, anakmu itu lebih butuh, anakmu itu lebih layak untuk kamu berikan nafkah kepadanya, kewajibanmu lebih besar kepada anak-anakmu. Sehingga 500.000, 100.000 ataupun 1 juta yang mau diinfakkan akhirnya diberikan kepada anak-anaknya. Kemudian ketika dibelikan untuk anak-anaknya, belikan mainan, belikan ini dan lain sebagainya, hilang, enggak berbekas sama sekali. Yang seandainya dia menginfakkan di jalan Allah, kebaikannya akan dia rasakan untuk selama-lamanya di dunia dan juga di akhirat. Hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita tentang fitnah harta, bahwasanya fitnah harta merupakan fitnah yang ditimpakan kepada kaum muslimin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya masing-masing, dan ujian fitnah yang ditimpakan kepada umatku adalah harta. Ini adalah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan yang ke-7. Sebab sakitnya hati, yang ke-7 adalah panjang angan-angan. Memiliki angan-angan yang panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ta'lamun." Dzarhum, biarkan mereka, ya'kulu wa yatamatta'u, biarkan mereka di dunia makan dan bersenang-senang. Fayulhihimul amal, dan melalaikan mereka atau mereka dilalaikan oleh angan-angan mereka. Fasawfa ta'lamun, niscaya mereka akan mengetahui akibat dari perbuatannya di akhirat nanti tentunya. Seorang yang dia bersenang-senang dalam kehidupan dunia, yang dilalaikan oleh angan-angan yang indah, muluk-muluk, maka dia akan menjadi orang yang menyesal mengetahui hal itu semuanya ketika nanti di akhirat. Ali radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa." Kata beliau, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah mengikuti hawa nafsu. Kemudian watulul amal, dan panjang angan-angan. Ini ucapan Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan yang paling ditakuti dari umat manusia adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Kenapa sebabnya? Beliau mengatakan,
Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Mengikuti hawa nafsu adalah sesuatu yang menghalangi seorang dari mengikuti kebenaran. Ketika seorang memperturutkan hawa nafsunya, maka dia tidak akan bisa berjalan di atas kebenaran. Wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Adapun panjang angan-angan, itu akan melalaikan dari kehidupan akhirat. Kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang abadi. Lalai darinya karena apa? Panjang angan-angan. Di dunia ini senantiasa berangan-angan. Masih muda berangan ketika nanti sudah dewasa. Ketika sudah dewasa berangan-angan ketika sudah sampai tua. Ketika sudah tua sudah punya anak berangan-angan agar anaknya jadi ini. Ketika sudah punya cucu berangan-angan anaknya cucunya diposisikan dan seterusnya. Senantiasa seperti ini kalau seorang mau melayani tulul amal, lalai dari kehidupan akhirat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, panjang angan-angan akan melahirkan malas. Panjang angan-angan akan menjadikan seorang itu menunda-nunda kebaikan. Hidup saya masih panjang, nanti saya akan taat, nanti saya akan bertaubat kepada Allah, nanti akan seperti ini, nanti akan seperti ini, dan seterusnya. Mengingat akhirat, mengingat alam kubur, mengingat dahsyatnya hari kiamat, akan bisa melembutkan hati, akan menjadikan hati manusia itu hidup, akan menjadikan hati manusia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan menjadikan kita senantiasa berangan-angan, maka itu akan menjadikan hati kita menjadi sakit. Kemudian kita lanjutkan yang ke-8 ataupun yang terakhir tentang sebab yang menjadikan seorang hatinya sakit. Yang 8 adalah berlebih-lebihan dalam makan, minum, begadang, berbicara, dan bergaul dengan orang lain. Berlebih-lebihan. Bukan enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh begadang, tetapi apa? Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam makan, minum, begadang, berbicara, dan juga bergaul dengan orang lain. Banyak makan akan menjadikan pikiran seorang itu menjadi beku. Banyak makan akan menjadikan seorang itu badannya terasa berat. Berat dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berat untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh orang-orang dalam orang Arab, disebutkan bahwasanya man akala katsiran syariba katsiran. Orang yang banyak makan mesti banyak minum. Bisa enggak makan tanpa minum? Bisa? Makan terus tanpa minum? Enggak bisa. Barang siapa yang makan maka pasti akan banyak minum. Fanama katsiran. Orang yang banyak makan, banyak minum pasti akan banyak tidur. Wa khasira ajran katsiran, dan dia akan merugi pahala yang sangat banyak sekali. Orang yang banyak tidur, dia kehilangan pahala yang sangat banyak sekali. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian juga banyak berbicara akan menjadi sebab kerasnya hati. Banyak bergaul dengan orang, itu juga akan menjadikan hati menjadi sakit. Karena apa? Hati akan menjadi sehat ketika banyak muhasabah. Muhasabah itu apa sih? Hitung-hitung. Apa saja yang telah dilakukan dalam sehari, apa yang telah dilakukan kemarin, apa yang dilakukan seminggu yang lalu, dan seterusnya. Ini yang namanya muhasabah. Muhasabah enggak mungkin dilakukan ketika bareng sama orang lain. Apa mungkin duduk sama orang lain ngobrol kemudian sambil muhasabah? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Muhasabah itu bisa dilakukan oleh seorang ketika dia sendiri, mengingat apa yang telah dilakukan sehari tadi, di pagi hari tadi melakukan apa. Ini dilakukan ketika sedang sendiri. Kalau seandainya seorang banyak bergaul dengan orang lain, enggak pernah ada kesempatan untuk bersendiri dengan dirinya, menyebutkan tentang kesalahan-kesalahannya, memperbaiki dirinya. Demikian juga di antara yang menjadikan hati adalah menjadi mati ataupun menjadi sakit adalah banyak tertawa. Banyak tertawa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukthirud dhahik, fa inna kathratad dhahik tumitul qalba." Jangan kalian memperbanyak tertawa,
karena banyak tertawa itu akan mematikan hati. Boleh tersenyum, tetapi tertawa ini jangan berlebih-lebihan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebab hati yang sakit sangatlah banyak, dan apa yang kita sebutkan ini adalah di antara sebab yang menjadikan hati menjadi sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita hati yang bersih, hati yang sehat, qalbun salim dikaruniakan kepada kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan juga sifatnya yang mulia, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengkaruniakan kepada kita hati yang sehat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini akhir dari kajian kita. Mungkin sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khair atas perhatian dan juga kebersamaannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan kajian kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.